Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kakak cantik. Selamat datang di channel aku, Risti Sakib. Seperti biasa, Bunda Kakak di channel aku bakal kita sharing-sharing, bahas-bahas soal kecantikan ya Bun ya, atau tentang makeup, atau tentang kuliner, Sebelumnya, dan bagi tentang yang lain-lain. kamu-kamu yang lagi ada mau acara pernikahan, prawedding, atau lamaran, wisuda, yuk bisa menghubungi jasa makeup kami di Desi Lita Makeup. Linknya ada di bio atau di deskripsi ya. Nanti dicek cekidot aja. Karena kita menyediakan all package untuk paket ya, paket lamaran, paket wedding, kemudian tenda dekorasi, catering, fotografer, MC, dan lain-lain. Kita Untuk nih mau sedikit cerita nih di event-event kali ini ya, sambil kita hijabin nih pengantinnya. Kita lagi hijabin untuk hijab syar'i. Caranya tadi yaitu yang pendeknya sebelah kiri, kemudian yang panjangnya sebelah kanan. Sebelah kirinya ditarik ke belakang, lalu sebelah kanannya diputar. Setelah diputar ke belakang, lalu ini dirumbe-rumbean gitu ya, dilipat-lipat aja kiri dan kanan supaya ada modelnya seperti itu. Gampang sekali ya untuk tutorial hijab syar'i seperti ini. Ini juga bisa dipakai untuk sehari-hari. Lucu banget ini ya, di hijabnya itu. Jadi nanti juga boleh ditambah rapi lagi pakai hairspray kalau Bunda Kakak mau gitu ya, biar lebih tegak berdiri aja gitu ya, atau stay dan paripurna. Nah, nanti yang mau spill-spill untuk makeupnya atau kosmetiknya, nanti aku bakalan spill-spill atau bisa dicek-cek di video aku yang lain untuk nge-spill skill produk apa aja. Oke Bu, lanjut aja ya langsung ke ceritanya. Jadi cerita pengantin hari ini, kita itu selalu berangkat itu subuh ya untuk mendandani gitu ya, atau kita sampai ke tempat-tempat klien mulai dari subuh, karena biasanya untuk akad itu yang pagi jam 7 atau jam 8, otomatis kita harus berangkatnya subuh sekitar jam 3 atau jam 4. Kalau misalnya lokasinya itu dekat dengan kita gitu ya, boleh di biasanya jam 4 atau setengah 5. Tapi kalau lokasinya kita yang agak jauh, belum kalau kita misalkan acaranya sasarin ke itu Gmap juga ya, dan kita bawa yang barang di bawaan hari yang itu ada banyak, beberapa titik otomatis yang kita kita biasanya ambil. berangkat Jadi dari jam 3 kita harus subuh, buru-buru ada pindah juga ke lokasi yang kadang-kadang lain yang berangkat untuk dari mengejar jam 1 waktu kalau ya, misalkan untuk itu mengejar di luar waktu kota gitu ya ngedandanin Bun. pengantin yang kedua Atau pengantin yang ketiga gitu ya. Jadi pada saat itu kita harus bener-bener waktu gitu ya, bener-bener menguras waktu gitu ya, atau on time gitu. Waktu kita tuh bener-bener berharga sekali gitu ya. Nah, di cerita kali itu, nah itu kita pertamanya tuh sering banget disasar-sasarin untuk bisa ketemu rumah klien yang kita dibelokin, kadang ke makam, kadang kita dibelokin ke jalan buntu, namanya sama Gmaps ya. Kadang udah disesuai titik tapi ternyata rumahnya salah, terus kemudian kita diputar-putar. Pokoknya suka banyak sekali kejadian untuk kita bisa sampai di rumah klien atau ke rumah pengantin ya. Nah itu tuh aku rasa yang sering kali mengalami kejadian seperti itu, jadi harus benar-benar suka wanti-wanti gitu ya ke para pengantin. Nah sebelum hari H atau hari akad itu, pengantin itu benar-benar yang biasanya kalau misalkan ada adat yang biasanya ziarah ke pemakaman atau melakukan pengajian, atau misalkan izin dulu ke orang tua atau ke kerabat atau ke siapa gitu yang dianggap penting. Nah, itu wajib dilakukan. Nah, ada yang percaya atau tidak percaya, tapi aku di sini memilih untuk percaya hal tersebut dan selalu menganjurkan, karena itu sangat mempengaruhi sekali ya pada saat kita make up di pas akad pengantin itu gitu ya. Jadi karena itu kalau misalkan semuanya sudah lancar, sudah pernah ziarah, sudah mengaji, sudah yasinan, atau sudah pengajian, semuanya sudah izin gitu ya, itu bisa membantu kelancaran pas kita akad gitu ya. Karena kadang-kadang banyak sekali halangan ketika kita ketika kita mendandani gitu ya. Kadang-kadang lemas, kadang-kadang mual, muntah, kadang-kadang juga ada gangguan-gangguan lain seperti kita disasar-sasarin seperti itu.
Malah ada juga nih pengantin yang mohon maaf kesurupan, tapi bukan pengantin ini ya, gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu ya. Kenapa kita biasanya terlihat pengantin tuh suka baik-baik aja, tapi ternyata ketika pas kita pasangin melati, kemudian pasangin siger, kita dandan, kita make upin, kadang karena siger itu, apalagi kalau misalkan yang siger Sunda gitu ya, kadang-kadang suka pusing, suka lemes. Nah, seperti pengantin kita kali ini juga mungkin kurang tidur juga gitu ya. Jadi pas pagi-pagi ini lesu kayak gitu, kurang vitamin, kurang semangat gitu ya. Jadi wajib juga selain tadi untuk ziarah dan lain-lain, nah ini wajib juga untuk tidur gitu ya. Malamnya itu memang pasti susah sekali untuk tidur, tapi kita pengantin harus usahain untuk tidur malam gitu ya, karena itu penting banget. Selain nanti mempengaruhi ke stamina kita yang kita bakalan ketemu sama tamu ya seharian. Nah, itu juga kalau misalkan dan gak tidur itu mempengaruhi kualitas kulit yang akan di makeup gitu ya. Biasanya tampak lebih kusam. Nah, itu berarti MUA atau makeup artist itu yang ngedandan itu harus pintar-pintar. Tapi walaupun sudah pintar-pintar juga, kadang-kadang ada aja ya tetap yang hasilnya tuh kurang maksimal. Jadi tetap kita saranin supaya tidur yang cukup, walaupun mungkin tidur ayam seperti itu ya bunda kakak. Jangan lupa juga, kadang kita juga tidak menyediakan obat untuk sakit kepala dan lain-lain